Bayar listrik juga pakai, mau berangkat sekolah pakai baju, duit dipakai, baju kagak pakai, marahin satpam nanti. Semoga yang hadir di sini Allah berikan kesehatan. Alhamdulillah alladzi farada alaina salawatil khamsa li dzikrihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulih wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ummatihi, amma ba'du. Hadaratil mukarram wal muhtaram, orang tua kita Ayahanda Dr. Haji Kamsono MPD, doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, luas rezeki, hidupnya sakinah mawadah warahmah, amin ya Allah ya Rabbal. Saya ketika sekali mendengar suaranya luar biasa menggelegar. Ini ciri nyalinya besar. Kalau orang yang tubuhnya small suaranya kencang berarti nyalinya tinggi. Kita doakan beliau mudah-mudahan sehat. Kemudian yang saya hormati para panitia, Bapak Denny Nurfahmi selaku Wakasek. Kita doakan Bapak Denny mudah-mudahan miliknya ditambah. Yang kencang atuh. Mudah-mudahan miliknya ditambah, rezekinya ditambah, istrinya solehah. Dan kepada pembina OSIS Bapak Endang Rahmatullah, Bapak Arga Abdul Aziz, dan kepada para guru SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang. Yang bapak-bapaknya saya doakan mudah-mudahan panjang umur. Amin. Kenapa saya doakan bapak-bapak panjang umur? Karena survei membuktikan bapak-bapak lebih cepat mati daripada ibu-ibu. Ini serius ini. Saya di Balaraja lebih banyak janda daripada duda. Kesempatan sama nggak? Sama, di mana-mana lebih banyak janda daripada duda. Ini membuktikan bapak-bapak lebih cepat mati daripada ibu-ibu. Kenapa? Karena bapak-bapak hidupnya selalu dimarahin. Waktu kecil dimarahin sama ibunya, betul. Sekolah dimarahin sama gurunya, kerja dimarahin sama bosnya, pas punya istri dimarahin sama, nah itu nyengir. Kemudian yang saya hormati ibu-ibu, untuk ibu-ibu saya doakan mudah-mudahan sehat. Kenapa saya doain sehat? Survei membuktikan ibu-ibu rawan punya penyakit diabetes. Kenapa? Karena terlalu banyak makan janji-janji manis. Waktu pacaran sama suaminya dirayu, oh Yanti, ada. Matahari terbit di ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat, di mana cakrawala menenggelamkan sayapnya, rembulan pun tersenyum manis. Oh Yanti, andai kau mencuci piring, aku yang mencuci gelas. Pret, pas sudah kawin gimana tuh laki, mau kagak bu? Ini termakan janji-janji manis. Kemudian yang saya cintai, siswa-siswi SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang. Apa nih panggilannya? Hah? Pacul. Pacul. Tidak mau abet dah. Woi Pacul, ada pesan buat kamu. Tetap semangat walaupun tidak punya penyemangat. Tetap sembahyang walaupun tidak
tidak punya ayang. Rajin-rajinlah menuntut ilmu, karena aku tanpa ilmu tidak bisa apa-apa, tapi aku tanpa kamu tidak apa-apa. Nih, kalau guru yang lain ya, itu gini nilainya. Iya mah rada-rada bener, berelah 7 lah karunya. Betul. Dia subjektif. Ini mah udah mah kecil, hitam, hidup lagi. Kasihan lah, gua kasih aja nilai 7,5. Subjektif. Tidak dengan guru matematik. 2 tambah 2 sama dengan 4. Jawab 3. Coret. Betul. Maka guru matematik dibenci karena guru matematik adalah guru yang paling jujur. Tepuk tangan. Ada jalan guru matematik. Ada. Maaf ya. Jamaah. Hei, perlu kalian ketahui bahwa guru ngajar tidak sembarangan. Mereka punya teori pelajaran, teori mengajar, namanya teori behaviorisme. Wih, ngomongnya apa? Ngapalin 7 hari 7 malam belum bro? Behaviorisme. Teori behaviorisme mengatakan kalau murid melakukan kesalahan, guru boleh memberikan punishment. Apa itu punishment? Hukuman. Boleh guru memberikan punishment. Kalau murid melakukan satu kebaikan, guru wajib memberikan reward. Nah, jadi di sini balance. Ketika murid itu melakukan kesalahan, guru boleh memberikan hukuman. Ada anak yang terlambat, boleh suruh ngapalin surat, suruh bersih-bersih. Betul. Ini mau kalian masuk suudzon aja sama guru. Mentang-mentang pernah dihukum jadi guru yang paling dibenci. Padahal guru yang menghukum itu adalah guru yang mengamalkan teori behaviorisme yang sayang sama kalian. Paham nggak? Paham nggak? Kerudung hitam, paham nggak kamu? Siapa namanya? Yang nyengir. Ade berjilbab hitam, bacalah Al-Quran agar hatam, menjalin cinta dalam Islam. Cintaku teramat sangat dalam. Heboh ya bun. Oke. Pelajaran tentang akhlak sudah cukup. Perhatikan, kita langsung ke Isra Mi'raj. Jamaah. Isra itu diperingati, Maulid itu diperingati karena cinta kita kepada Nabi Muhammad. Dalam peribahasa mengatakan man ahabba syai'an fa aksara dzikruhu. Barang siapa? Siap ya? Ya. Siapa yang cinta Nabi Muhammad, rajin baca sholawat. Siapa yang rindu Nabi Muhammad, rajin baca sholawat. Ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi asani wa barati.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa jaraknya 1235 kilo ditempuh dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa horizontal. Kalau Mi'raj itu perjalanan vertikal. Dari mana? Dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Kalau saya gini, biar ingat ya. Kalau saya gini Isra. Siap? Oke, biar ingat. Kalau saya gini apa? Isra. Kalau gini Mi'raj. siap. Isra. Yang kencang biar masuk ke otak. Isra. 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 Mi'raj. 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 Isra. Mi'raj. Isra. Mi'raj. Isra. 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 Orang saya lagi ngegosok. Kalau Isra itu perjalanan waktu malam horizontal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuman satu malam. Pada waktu itu Nabi Muhammad bilang seperti itu, nggak pada percaya, Pak Bu. Nabi Muhammad dibully habis-habisan, dikira bohong. Kalau bahasa kita gini, Mad, bener ente Isra katanya berjalan di malam hari cuman satu malam ke Masjidil Aqsa. Betul? Hei, pakai otak. Kalau pakai ontak itu harus 40 hari 40 malam. Ente bohong. Nabi Muhammad dibilang pembohong, padahal Nabi Muhammad kagak pernah bohong seumur hidupnya. Nggak masuk akal kata mereka, padahal bukan nggak masuk akal, tapi akal yang belum masuk. 1400 tahun berlalu ternyata ada pesawat supersonik jet tempur F-15 buatan Amerika Serikat. Itu jarak kecepatannya 1435 km per jam. Kalau kita konversikan ke Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa hanya butuh waktu 50 menit. Berarti bukan tidak masuk akal, akalnya waktu itu belum masuk. Akal sekarang mampu ternyata dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya 50 menit. Ini membuktikan bahwa Isra Mi'raj adalah peristiwa teknologi yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, teknologi masa depan yang diberikan duluan kepada Nabi Muhammad. Sekarang kalau ngomong dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa semalam atau nggak ada? Nggak ada. Kenapa? Aku pakai aja pesawat. Dulu aja bangsa Indonesia waktu zaman nenek-nenek kita 4 bulan 8 bulan 4 bulan berangkat, 4 bulan lagi pulang waktu naik haji pakai kapal air. Sekarang pakai Garuda cuma 17 jam. Ini membuktikan bahwa Isra Mi'raj adalah peristiwa teknologi masa depan yang diambil ke masa belakang. Senggol-senggol kukira gak taunya tembak-tembak apa ada hafal. Nggak apa-apa, liriknya nggak apa-apa, saya rubah. Ini ciptaan saya sendiri nih. Siap ya, nih intro dulu ya. Waktuku kecil cita-citaku jadi kiai. Cakep kan? Iya, siap. Siap. Waktuku kecil cita-citaku jadi kiai, belajar ilmu agama biar jannati. Ku punya duit aku pakai buat cepat shopping, sisanya aku pakai buat pergi haji. Tembak-tembak, tembak-tembak, ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Boleh juga nih Hadro, ntar kita manggung bareng ya. Oke, di Rawa Buaya. Di Rawa Buaya. Ayam meren. Biasa. Nama Najwa Aulia. Najwa kelas berapa Najwa? Kelas FPT 11 manajemen 3. Wali kelasnya siapa? Bu Nisa. Mana tuh Bu Nisa? Baik gak Bu Nisa? Baik gak? Baik. Bu Nisa saya pinjam dulu muridnya. Saya kasih pertanyaan nih Najwa. Nah, Najwa tinggal bilang betul kalau betul, kalau salah bilang salah ya. Najwa, Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Betul. Suaranya lembut amat ya. Mau kayak lu. Iya gitu ya. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Betul. Tanggal 12 Rabiul Awal. Betul. Tahun gajah. Betul. Pertanyaan saya, gajahnya ada berapa? Diri baca. Najwa. Kesini Nih pertanyaannya sebenarnya. Tadi Ustadz sudah menjelaskan tentang 4 tempat yang dikunjungi Nabi. Najwa sebutin satu aja. Madinah, Madiun. Madian. Betul tidak? Tepuk hebat. Masya Allah. Barokallah. Najwa hebat. Najwa, apa bedanya kipas angin sama kamu? Nggak tahu. Kalau kipas angin nganginin, kalau kamu ngangenin. Ambil ilmunya toh, ambil buat begini ntar. Ustaz kasih hadiah ya. Masya Allah. Tepuk tangan dong. Itu baru bikisan ya, nanti mah cincin. Iya. Coba kita lanjut ya. Nih, kalau diparodikan mungkin kayak gini ya. Don't you April. Nabi nengok apa enggak? Enggak nengok. Ngapain nengok? Jin. Hei. Kemudian Nabi Muhammad melihat ada orang yang apa? Yang memukul-mukul kepalanya sendiri pakai batu. Kaget ya. Hancur, balik lagi. Di neraka kan kayak gitu, nggak usah manggil tukang dempul, nggak usah manggil tukang servis, langsung balik lagi. Dipukul lagi sama dia. Masya Allah. Kira-kira nih orang ngapain di dunianya? Hah? Kira-kira ngapain tuh orang di dunianya? Ini orang yang di dunianya kagak mau sujud sama Allah, kagak mau sholat. Makanya momen Isra Mi'raj ini, yuk kita laksanakan sholat jamaah. Siapa yang gak sholat? Saya akan sebutkan yang tidak sholat. Serius, saya punya ilmu khusus, saya akan sebutkan nih yang tidak sholat. Tapi jangan marah. Kalau saya salah, saya bayar 100.000. Siap ya perjanjiannya? Kamu tinggal bilang aja, Pak Ustadz salah, saya sholat. Kalau saya salah, saya bayar 100.000. Ya, sekretaris, siap duitnya 100.000. Kalau nggak salah, kalau salah, siap-siap nih. Tapi jangan marah ya.
Icung sapong icung pengolas asli icung sapong icung sapong icung sapong icung. Yang tidak sholat, tapi jangan marah ya, kalau salah saya bayar. Yang tidak sholat adalah yang lagi men. Betul apa tidak? Atau berarti nggak usah saya bayar orang betul kok. Masih ada, masih ditunjuk 4 potong juga. Wah, aing nggak sadar aing ya. Mi'raj itu Nabi Muhammad bertemu di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua bertemu dengan Isa dan dia. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yus. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam bertemu dengan Nabi Mus. Langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim di Sidratil Muntaha menghadap Allah Ta'ala. Apa? Yuk. Di langit pertama bertemu Nabi Adam. Di langit kedua bertemu Isa Yahya. Di langit ketiga bertemu Nabi Yusuf. Di langit keempat bertemu Nabi Idris. Di langit kelima bertemu Nabi Harun. Di langit keenam bertemu Nabi Musa. Di langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim. Di Sidratil Muntaha menghadap Allah Ta'ala. Salli wa sallim daiman ala salli wa sallim Ibu, saya minta 1 orang dari Ibu Guru, dari Pak Guru minta 1 orang. Yuk, sayanya buru-buru yuk. 1 orang, yuk. Ayo, boleh siapa aja. Bu Nurul. Ayo dong. Yuk. Pak Denny mana Pak Denny? Oh, Pak Denny tadi kemana tuh jalan Pak Denny? Pak Denny mana? Pak, saya mau berangkat nih. Dipakein sorban sama istri saya. Ya, kata istri saya begini. Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan, doaku semakan
biasanya perempuan kalau kayak gitu ada kepengennya ya. Saya tanya, Umi pengen apa? Dijawab, aku tak minta oleh-oleh emas, permata, intan, belia. Yang kuharapkan abi pulang diberkatin dan yang kencang Bu, yang kencang biar kedengeran sampai pakai sek. Diberkatin dan Sekian demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Bapak Ibu, saya langsung ke Gunung Kaler ya, ke SMK Gunung Kaler. Masih ada satu lagi. Setapak jalan menuju pulang karya Misda. Kumpulan debu yang menghalangi pandangan. Ia yang agung menatap kadar tinggi di langit ketujuh. Perjalanan dengan masa yang kian hilang. Dari bumi menuju langit, menembus waktu. Penyesalan yang kupendam dalam diri serta hati, seperti jejak langkah yang hilang bagai pandangan. Dunia seringkali membuat kita buta, menyesatkan gelombang hitam yang gelap gulita. Di arahku mencari jalan, menyaksikan kesesatan dan kekeliruan. Aku lupa jalan pulang, tertipu oleh angan-angan, mengabaikan yang abadi itu yang mana. Seperti aku yang tersesat dalam langkah-langkah yang salah, mengejar dunia yang tak pernah cukup. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Alhamdulillah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang, yakni Dr. Haji Kamsono MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kesiswaan, Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha yang tidak bisa kami sebutkan satu persatunya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Yang kami hormati siswa-siswi SMKN 2 Kabupaten Tangerang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, Nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa pula kita sanjungkan keribahan alam junjungan kita semua, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini, dan kita selaku umat yang menantikan syafaat beliau di akhir kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini untuk memperingati hari yang sangat bersejarah dalam Islam, yaitu peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu berdirinya kami di sini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata tentang Isra dan Mi'raj dalam perspektif keimanan dan ilmu pengetahuan. Kisah Isra dan Mi'raj merupakan kisah yang sangat inspiratif sepanjang masa. Sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga sampai saat ini. Selain inspiratif, kisah Isra dan Mi'raj ini juga merupakan tantangan bagi para ilmuwan dan ahli tafsir untuk menelaah tentang fenomena-fenomena yang terjadi di Isra Mi'raj ini. Adapun fenomena Isra terekam dalam surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang sudah kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesarannya kami. Sesungguhnya Dia Maha melihat, Maha mendengar. Adapun peristiwa Mi'raj terekam dalam surat An-Najm ayat 13 sampai 18. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu zalatan ukhra inda sidratin muntaha indaha jannatul ma'wa idh
سدرة ما يغشى وجاء بصر ما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور Gue telah kudip. Al-Kahfi ayat 26. Dalam kisah ini terdapat ujian keimanan dan pembuktian hari kiamat, bahwa sesuatu yang sudah mati akan dihidupkan kembali oleh Allah pada waktu yang ditentukan. Pada zaman dahulu, di suatu negeri hiduplah seorang pemimpin yang zolim bernama Raja Dikianus. Selain zolim, raja ini juga kejam. Sang raja memerintahkan rakyatnya untuk menyembah berhala. Apabila ada yang menolak, mereka akan dibunuh. Di tengah-tengah masyarakat, ada sekelompok orang yang tidak suka dengan kepemimpinan Raja Dikianus. Mereka adalah 7 orang pemuda yang soleh. Para pemuda itu hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sudah tidak ingin hidup di negeri ini. Apalagi kita semua ingin sang raja menyembah berhala yang ada di sana. Aku juga sama. Tak lagi lama di negeri ini, karena raja tidak segan-segan untuk membunuh kita. Bagaimana kalau kita mencari tempat yang aman untuk beribadah? Sepertinya itu ide yang bagus. Aku setuju dengan saranmu. Bagaimana dengan kalian semua? Baiklah, sebelum fajar kita pergi dari kota ini. Keesokan harinya, 7 orang pemuda soleh meninggalkan diri mereka dengan bersemangat. Para pemuda ini yakin bahwa keputusan meninggalkan adalah petunjuk dari Allah agar selamat dari kezoliman raja. Bersama mereka ada seekor anjing yang mengikuti 7 pemuda selama perjalanan. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya mereka sampailah di depan sebuah gua yang cukup besar dan dengan dinding yang tampak tua. Sebaiknya kita istirahat dulu di gua di sana. Apa kau yakin di gua sana aman?
Baiklah, aku akan memeriksa gua itu. Salah satu pemuda itu masuk ke dalam gua. Tak lama kemudian ia keluar dari pintu gua dengan tersenyum. Satu persatu kemudian masuk ke dalam gua. Ketujuh pemuda itu berdoa agar mendapat perlindungan dari Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ke-10 surat Al-Kahfi. Ya Tuhan, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Ketika para pemuda itu beristirahat, Allah menunjukkan kuasanya dengan membuat mereka tertidur selama 309 tahun, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walabisu fi kahfihim salasami'atin sinin wazdadu tis'ah. Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah dengan 9 tahun. Pintu gua menghadap ke sebelah utara sehingga sinar matahari tidak bisa menembus ke dalamnya. Dengan begitu, orang dari luar mengira bahwa gua ini tidak berpenghuni. Sedangkan anjing yang mengikuti mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Tak terasa 309 tahun telah berlalu. Allah membangunkan ketujuh pemuda soleh ini dengan tubuh utuh seperti mereka tertidur sebelumnya. Wahai saudaraku, sudah berapa lama kita tertidur? Aku kira sehari atau setengah hari. Sepertinya aku tidak yakin. Tiba-tiba terdengar bunyi perut keroncongan. Tiba-tiba aku merasa lapar. Apakah tidak ada makanan di sini? Bersabarlah wahai saudaraku. Aku akan pergi ke pasar untuk membeli makanan. Aku ikut bersamamu. Jualan. Ketika sampai di daerah pemukiman penduduk, mereka mulai merasakan hal yang aneh dengan bangunan dan pakaian di sekitar mereka, yang membuat orang-orang tampak asing seperti baru pertama kali melihat mereka. Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka sampai di sebuah pasar. Wahai anak muda, apa yang kalian inginkan? Aku ingin membeli roti, buah rambutan, dan buah duku. Ini pesanan kalian. Penjual itu menyerahkan pesanan kedua pemuda di dalam wadah gerabah yang besar. Konstantinus mengeluarkan koin emas dari saku bajunya. Penjual gandum terheran-heran melihat uang dari pembelinya. Memangnya sekarang sudah tahun keberapa? Sepertinya uang ini sudah sangat lama sekali. Sepertinya kita sudah tertidur terlalu lama. Penjual gandum makin bingung mendengar percakapan pembelinya. Tanpa sadar, tiga pemuda itu menjadi sorotan orang-orang di pasar. Kedua pemuda ini bergegas meninggalkan pasar. Siapakah mereka wahai penjual gandum? Aku tidak mengenali mereka. Dari uang yang mereka gunakan sepertinya mereka dari zaman abad yang sangat lama. Apa? Tidak mungkin mereka masih hidup sampai saat ini. Bagaimana kita akan bilang ke sang raja? Pemuda itu sudah tertidur untuk selama-lamanya dengan wajah yang tersenyum. Subhanallah, sungguh besar dirimu ini ya Allah. Engkaulah yang mematikan dan menghidupkan makhluknya. Dan sebagai bukti bahwa hari kiamat pasti ada, maafkan kami ya Allah. Kami pernah tidak mempercayai bahwa hari kiamat itu ada. Maafkan kami ya Allah. Sungguh kami orang-orang yang golongan zalim. Allah pernah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 21 bahwa janji
pasti akan terjadi. Demikian akhir dari kisah ini, kisah Ashabul Kahfi, 7 pemuda penghuni gua yang tertidur selama 309 tahun. Dari kisah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beberapa pelajaran. Di antaranya, kita harus berani mempertahankan keimanan walau nyawa menjadi taruhannya. Yang kedua, Allah akan menyelamatkan orang yang memperjuangkan keimanannya. Hendaknya kita tidak mengingkari adanya hari kiamat. Semoga kisah ini mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Kisah kami. Terima kasih dan sampai lagi. Itulah penampilan dari drama Ashabul Kahfi. Kami dari jurusan TBSM pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna Belum tadi ini belum. Kebakar. Paling niat ya. Hah? Paling niat. Niat. Dua-duanya nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bis ini munggahan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal
الإنسان Sampai panana. علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. TITL dengan poin 273. TITL perwakilannya mohon ke sini. Dan juara pertama diraih oleh jurusan TSM dengan poin 285. Silakan maju. Ya, jurusan TKR silakan ke atas. Jurusan TKR boleh naik ke atas. Jurusan TKR. Jurusan TITL dan mewakili TSM. Silakan. Mau semua boleh, nggak apa-apa. Oke, silakan. Atau yang mewakili, silakan. Kepada Ayah Marsono, mohon untuk memberikan hadiah untuk juara 1, 2, dan 3. Hei, Yang satunya mana ini? Ayo tepuk tangan dong semuanya, tepuk tangan dong. Terima kasih penampilan jurusan hari ini adalah luar biasa. Ada dulu ya. Foto bareng nanti. foto bareng ya, foto bareng. Mana kakak kajurnya? Kajur. Mas. Makasih. Maaf ya gede ya. Ya. Kita lanjut ke acara yang terakhir yaitu penutup dengan doa yang akan diisi oleh Bapak Rohamid SPD. Kepada Bapak Rohamid kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat tangan kita ketika kita mendekati bulan suci Ramadan. Ini semuanya sudah diperkirakan sudah suci semua, baik suci badan maupun suci rohani. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwa samiul alim. Bismillah masyaallah la syukuru khairan ilallah. Bismillah masyaallah syukur su'a ilallah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin hamidallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagi semua